Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan di hari Sabtu ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita baca dari Mazmur 26 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud, kita mengetahui bagaimana dia senantiasa hidup menggantungkan doa dan harapannya hanya kepada Allah yang dia kenal. Allah yang dia kenal menyelamatkan nenek moyangnya. Allah yang dia kenal menciptakan langit dan bumi. Allah yang dia kenal selalu setia menolongnya. Maka tidak ada alasan bagi Raja Daud untuk meninggalkan Tuhan dalam suasana apapun. Bahkan dalam doanya, dia memohon, dia meminta kepada Tuhan agar kiranya Tuhan senantiasa membela dia, membenarkan dia, senantiasa berada di pihaknya. Itulah permohonan Raja Daud kepada Tuhan. Artinya Raja Daud tidak ingin selangkah pun dari kakinya melangkah tanpa tuntunan Tuhan. Untuk itulah Raja Daud selalu memohon kepada Tuhan. Bahkan dia membuat sebuah keputusan yang luar biasa, membuat sebuah komitmen di hadapan Tuhan yang menjadi kesaksian baginya, bagi kita juga. Dia mengatakan bahwa mataku tertuju pada kasih setiamu. Ini menunjukkan bahwa Raja Daud sungguh-sungguh hanya melihat Tuhan sebagai Allah yang harus dia sembah. Melihat Tuhan sebagai satu-satunya tempat pengaduan, tempat dia berkeluh kesah. Dan Raja Daud melihat bahwa hanya Tuhan Allah sajalah tempat dia merasakan sukacita. Maka dia katakan matanya hanya tertuju pada kasih setia Tuhan. Pergumulan apapun yang dia hadapi, dia selalu melihat bahwa kasih Tuhan itu lebih indah, lebih besar daripada pergumulannya. Kalaupun dia dikejar, dia terancam dibunuh, dia dimusuhi, nyawanya juga menjadi taruhan. Tapi ketika dia melihat kasih Tuhan, ketika matanya tertuju pada pertolongan Tuhan, ada rasa tenang, ada rasa yakin. Pertolongan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Maka tidak ada keraguan. Sehingga dia katakan tadi, mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sebagai seorang raja, Daud bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Sebagai seorang raja, Daud bisa mendapatkan apapun sesuai keinginan hatinya. Tapi dia tidak memilih itu. Dia ingin mendapatkan sesuatu atau segalanya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka dia harus hidup di dalam Tuhan. Dia harus hidup dalam kebenaran. Bahkan untuk berperang, dia tidak pernah lepas daripada petunjuk dari Tuhan. Ketika raja lain harus meminta pertolongan kepada para ahli sihir, tukang jampi, tukang peramal, namun dia memilih hanya mau berkonsultasi kepada Allah yang hidup. Karena dia tahu hanya Allah yang sanggup memberikan solusi dalam setiap masalahnya. Sehingga dia katakan kepada Tuhan bahwa hanya kepada Tuhan aku percaya. Hanya kepada Allah Israel aku percaya. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Tidak ada Tuhan yang lain yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun dunia ini menawarkan segala kenikmatannya, sekalipun dunia ini menawarkan segala keindahannya, namun yakin dan percayalah dan ingatlah, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan, sehingga hidup kita juga
sesuai dengan tuntunan dan arahan Tuhan. Biarlah kita hidup seperti yang dikatakan Raja Daud, bahwa kita harus hidup menurut kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Karena kebenaran yang bersumber dari Tuhan, itulah kebenaran yang mutlak, yang harus kita lakukan. Dan hanya hidup dalam kebenaran Tuhanlah sukacita melimpah kita terima. Kalaupun kita menghadapi dilema, pergumulan hidup, namun karena kita mengenalkan Tuhan, ada pengharapan. Bersama dengan Tuhan aku akan menang. Bersama dengan Tuhan aku akan ditolong. Bersama dengan Tuhan aku akan dikuatkan. Pertolongan Tuhan juga akan indah dan selalu hadir di waktu yang sangat luar biasa. Maka untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki pergumulan yang berbeda, kita memiliki masalah yang berbeda, namun saat ini kita memiliki tantangan yang sama, yaitu pandemi virus COVID-19. Maka mari kita juga punya cara yang sama agar kita senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Cara yang sama yaitu hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, hiduplah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Allah akan berkenan mengulurkan tangannya bagi kita, asalkan kita melakukan hidup dalam kebenaran Tuhan dan kita mau melakukan anjuran pemerintah. Tuhan memberkati kita dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar senantiasa menguatkan kami, dan kami semakin teguh bahwa hanya di dalam Tuhanlah keselamatan kami, dan kami akan hidup dalam kebenaran-Mu senantiasa. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin.